Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Kenapa Firza yang nyanyi gitu ya? Ya karena sebenarnya saya dan Anda masih kepingin Ari Lasso yang nyanyi ya. Tapi beberapa kali janjian Ari Lasso batal terus karena ya jadwalnya padat sekarang kan dia. Jadi ya Firza yang available, dan menurut saya Firza suaranya juga masuk dalam kategori Dewa 19 ya. Sehingga menurut saya video klip ini cukup menyita perhatian dari Baladewa, karena baru sehari yang nonton udah 100.000 viewer. Menurut saya animo atau kesukaan Baladewa pada lagu ini cukup tinggi. Rencana naik gunung sebenarnya sih udah lama banget sih, dari awal-awal tahun tuh udah pingin banget. Pas aku balik dari London tuh udah pengen, balik dari London yuk, naik gunung yuk. Tapi ternyata situasi pandemi kayak gini, kita hold dulu. Dan gunung yang selanjutnya bakal kita daki itu adalah Rinjani. Karena Rinjani juga tingginya hampir sama Semeru, indahnya juga mungkin kurang lebih ya, bisa aku bilang dua gunung itu adalah dua gunung terindah di Indonesia. Jadi next Rinjani. Jadi dulu sebenarnya dulu naik gunung tuh baru 2 kali ya, Gunung Penanggungan dan Gunung Semeru. Itu naik itu cuma jarak tenggat 2 bulan kita naik 2 gunung. Jadi sebenarnya pas awal-awal kita setelah naik Gunung Semeru Semeru itu, gunung kedua, kita punya banyak hasrat pengen naik lagi, cuman karena waktuku ke London itu kan kebetulan pas aku lulus SMA ya, jadi aku pindah ke London. Selama 3 tahun itu waktuku sangat sempit di sini dan jarang bisa ngomongin naik gunung. Cuman hasrat pengen naik gunung sih ada dulu. Dan mungkin ya karena waktu itu kan pas naik Semeru itu kan aku merayakan kelulusan SMA aku ya. Mungkin nanti kalau lulus kuliah mungkin bisa naik gunung lagi kali sama Al sama dulu. Cuman belum tahu Semeru apa yang lainnya. Kemarin sih terakhir kita ngebahas tapi pengen naik Rinjani di Lombok, cuman belum tahu yang mana. Iya sih, sebenarnya dari awal COVID masuk itu udah pengen banget naik gunung, udah punya ngidam gitu kalau COVID ini selesai pasti naik gunung. Cuma waktu itu ternyata harus lockdown dan sekarang juga PSBB, jadi keundur terus, belum bisa sempat naik gunung. Kalau misalnya naik gunung lagi, insya Allah ini siapa yang di Lombok tuh apa? Rinjani. Insya Allah Rinjani, karena katanya di situ bisa ngelewatin banyak tanjakan dan katanya view juga bagus. Dan yang pengen aja Rinjani salah satu gunung wajib mungkin ya yang untuk harus didaki. Lagi ngapain ah? Kita mana ya? Lagi ngapain? Apa? Kita yang Golek nasi bungkus. Bikin aku sendiri. Kita. Kotor ini. Pakai apa makannya?
pakai sendok sih. Oh iya benar juga. Saya nyari Ini juga ada. Iya, telur. pakai mas. Boleh pakai. Terima Mandikan kasih. Oh, iya. Tadi udah minum. Ada telur mie. Udah. Nanti kita makan lagi tambah dalam. Iya. Ini buat starting lapran. Gimana? Udah di Rankumbolo, pemandangan Rankumbolo seperti apa deskripsi? Udah Rankumbolo, kondisinya ini sangat seru dengan kedamaian ya. Lupa semua masalah, karena bagus juga karena ini olahraga. Lalu banyak pendaki-pendaki lain juga yang sangat-sangat baik hati, dan saya sedang menikmati suasana di Rankumbolo. Perjalanan dari awal akhir sampai Rankumbolo terbayar tuh. Sangat terbayar ya. Untuk Anda ya, kalian yang mau naik Gunung Semeru, memang sangat memang landai tapi panjang ya, sangat-sangat panjang jalurnya. Tapi ketika Anda nyampe Rankumbolo, semuanya terbayar. Nggak terasa gitu, ya jalan mulu. Iya, nggak ngeliatin pemandangan. Gak enaknya itu sih. Emang nanti treknya akan kayak gimana sih? Nanjak soalnya, habis ini nanjak banget. Agak jadi tertidur. Melanjutkan perjalanan kita ke Kalimati, ada baiknya kita meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa agar kita diberikan kesehatan, keselamatan sampai di atas. Amin. Yang terlebih penting lagi, kita bisa turun dengan selamat sampai rumah kita kembali masing-masing dengan tidak kurang satu apapun dan tidak ada musibah apapun. Mari kita berdoa menurut agama yang dipercaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Yuk kita terus dulu yuk. Oh Kalau di sini kita mau kemana nih? Apa? Langsung tanjakan cinta. Tanjakan cinta. Tanjakan cinta kan katanya ada mitos nih. Lu udah nyiapin nama belum sih? Apa? Udah nyiapin nama yang mau disebutin belum? Ada lah ya. Ada ya. Udah tahu kan? Yo. Udah siap sama trekannya? Apa? Udah siap sama trekannya? Katanya nanjak terus nih. Yang terakhir katanya itu siap banget sih. Memang 100% siap. Kaki udah aman ya? Lumayan aman, lumayan baik. Puncak kok yang mana gak kena foto pas letusan itu. Keren ya? Aduh. Waduh dulu kayak keren. Berapa box dong? Keren ya? Ada bedanya dengan yang versi lama karena di lagu ini Andra bersolo gitar. Di versi yang lama Andra tidak bersolo gitar. Jadi ada bedanya antara versi lama versi yang baru. Versi yang baru menurut saya lebih toto menurut saya. Karena produsernya waktu itu saya berumur 23 tahun, tentunya belum paham benar soal producing ya. Ahmad Dhani umur 21 tahun, berarti umur 21 tahun ya. Ahmad Dhani umur 21 tahun itu belum seperti Ahmad Dhani saat sekarang usia 48 tahun. Jadi kalau dibilang producing, pasti versi yang baru ini pasti lebih bagus daripada versi yang lama, karena dengan jam terbang yang sudah tinggi dalam membuat album, tentunya versi yang ini tentunya lebih baik secara sound, aransemen dan lain-lain. Dan menurut saya suaranya Firza ngeblend menurut saya untuk masuk dalam jenis musik ini ya, karena Firza suaranya memang rock ya.
Jadi ya memang ya pasti akan terasa lebih ngerok, versi ini terasa lebih ngerok daripada versi yang sebelumnya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih, aku emang suka berpetualang, apalagi ke gunung yang alam banget. Pertama ke Penanggungan dulu untuk latihan fisik. Nah setelah Penanggungan emang agak berat, terus akhirnya kita memutuskan untuk ke Semeru. Pengalaman gue naik gunung tuh waktu itu aku lagi jadi anak SMA, kebetulan diajak sama circleku naik gunung. Waktu itu gunung pertama yang aku naikin tuh Papandayan, kalau nggak salah tahun 2015 atau 16 aku naik ke Gunung Papandayan sama teman-temanku sekitar ber-6-7. Itu aku juga punya kejadian unik tuh. Waktu itu pas malam-malam di Papandayan ada satu kejadian yang aku salah. Jadi makananku tuh harusnya aku gantungin di pohon, tapi nggak aku lakuin. Jadi akhirnya pas malam-malam pas aku pada tidur, tendaku diserang sama babi hutan. Dan akhirnya pulang nggak selang berapa ya? Sekitar nggak nyampe setahun naik Papandayan lagi bareng teman-teman sekolah lagi. Terus akhirnya pada tahun 2017 naik gunung sama kakak Al di Penanggungan sama dulu juga. Dan nggak selang lama lagi, sekitar sebulan 2 bulan naik Gunung Semeru yang keempat. Itu dia pengalaman guys. Perspektif tuh kayak keubah gitu ya. Setiap melangkah naik gunung tuh, gunung apapun itu, kok kayak perspektif sebelum naik gunung sama setelah naik gunung itu beda. Jujur naik Mahameru itu salah satu pelajaran berharga juga ya, maksudnya di situ kita bisa belajar menghargai alam. Kayak kalau ada pohon tua itu ya aku nurutin parternya sih, cuma aku percaya gitu kita harus ngebungkukin badan kayak gitu. Kalau kita lewatin orang tua terus lebih lebih menghargai alam sih, lebih menghargai sekitar, nggak buang sampah sembarangan. Jadi banyak hikmah gitu lah, bukan hikmah sih, perenungan yang dalam setiap melangkah di Mahameru. Jadi banyak kata-kata ternyata, nah itu banyak kata-kata ternyata ini ya hidup sama aja kayak naik gunungnya ya, ada cobaannya. Jadi itu sih perspektifnya kebuka pas melangkah, itu mind blowing banget. Salah satu pengalaman paling berharga di hidupku naik Mahameru. Makanya mau naik gunung lagi, siapa tahu dapat perspektif yang bagus lagi emang. Gimana tadi trekan pas pulang ini? Ini treknya lebih nanjak lagi, cuman turunnya lebih cepat juga. Cuman kita istirahat habis ini kita lebih nanjak lagi. Jalur motong berarti ya? Iya, jalur alternatif. Udah di mana nih, Kita udah di Jambangan. Satu spot sebelum di Kalimati. Habis ini kita akan ngecamp di Kalimati, lalu kita nginep sampai kita tiduran malam, istirahat, lalu jam 10 jam 11 paling lama jam 12 kita akan mulai muncak dari daerah Nurkubolo ke Jambangan. Lebih berat dari sebelumnya.
tapi ya semua kira bakal kebayar juga. Habis ini kita bakal ke situ. Insya Allah saya nyampe di situ. Mohon doanya. Ayah belum sampai ke sana ya, Jo? Dulu ayah saya tahun 90-an baru nyampe ke Ranukumbolo. Karena nggak boleh sama ayahnya, maka kakek saya. Kemarin saya sempat dilarang muncak sama ayah saya, tapi saya bilang ke ayah saya, ayah kan belum muncak, aku mau muncak, akhirnya boleh. Kira-kira nanti kalau ayah tahu belum muncak gimana? Ya, pokoknya seneng ya, karena itu perkembangan. Ya semoga anak saya bisa ke puncaknya Everest nanti. Di sini kita kemana nih ya? Habis ini kita berada sekarang di Jambangan menuju ke Kalimati. Kalimati di mana tempat kita camping sebelum kita muncak ke Mameru. Nah, kira-kira nanti naik ke Mameru jam berapa? Kira-kira paling lama tuh jam, kata porter paling lama jam 12. Kalau kita jalan yang nggak pakai berhenti bisa 2 jam. Jalan ke puncak semua kalau bisa berhenti bisa 3 jam. Jadi sekarang kita jalan ke Kalimati. Ternyata cewek di depan. Dibandingkan sama Al Eldul lebih hebat daripada saya, karena saya waktu itu takut kalau nggak nurut sama orang tua, sesuatu yang buruk akan menimpa diri kita. Jadi dulu zaman 80-an tuh anak-anak zaman dulu itu sangat percaya sekali kalau kita nggak nurut sama orang tua, sesuatu yang buruk akan terjadi pada diri kita. Maka dari itu ketika ayah saya melarang saya untuk ke puncak Semeru, ke Mahameru, ya waktu itu memang saya pegang betul kata-kata itu. Jadi sehingga ketika saya udah di Ranukumbolo, dan malam itu saya ingat banget, di malam itu di Ranukumbolo, malam itu salah satu teman saya itu udah kayak sekarat udah sebenarnya, udah kayak sakaratul maut sebenarnya, karena kedinginan, katanya badannya sakit, katanya flu. Aduh, pokoknya malam itu cukup mencekam suasananya, sehingga saya dan teman-teman memutuskan untuk besok pagi kita akan turun, tidak terus naik ke Arcapada dan Mahameru, ke puncak Gunung Semeru. Tapi ternyata begitu pagi, jam 6 pagi, saya ngelihat anak-anak bangun pagi, saya pikir mereka udah siap-siap mau turun, ternyata mereka mau naik gitu. Dan saya bilang sama anak-anak, sorry, aku nggak bisa nemenin kamu-kamu, karena saya udah janji sama ayah saya bahwa saya akan turun setelah sampai Ranukumbolo aja gitu. Dan anak-anak, teman-teman saya tetap naik ke atas. Akhirnya kita perpisahan, waktu itu kita peluk-pelukan di Ranukumbolo, saya turun sendiri. Jadi menurut saya juga, meskipun pendaki profesional juga kayaknya nggak ada yang turun sendiri dari Mahameru dari Ranukumbolo ke bawah ya, ke Ranupane atau sampai jalan raya gitu. Waktu itu saya bukan cukup nekat ya, pilihannya repot sih, pilihannya antara melakukan sesuatu yang tidak mendapat izin dari ayah saya, dari papa saya, atau turun sendirian dari Ranukumbolo ke Ranupane dan pulang ke rumah di Surabaya. Pengalaman saya turun sendiri dari Ranukumbolo ke Ranupane sampai pulang Surabaya itu, menurut saya itu pengalaman yang cukup unik ya, dan cukup berharga, karena kayaknya nggak banyak deh pendaki gunung yang sendirian ya, di hutan sendirian tuh kayaknya nggak ada. Waktu itu saya masih 18 tahun, turun sendirian dari Ranukumbolo ke Ranupane sampai ke jalan raya dan naik angkot. Waktu itu waduh,
zaman itu nggak segampang sekarang. Mungkin dulu tuh harus nunggu truk sayur, harus nunggu mobil sayur untuk bisa sampai ke kota Tumpang, ya, kota yang paling dekat dengan kecamatan yang paling dekat dengan Gunung Semeru. Jadi turun ke kota Tumpang itu cukup dibutuhkan keberanian yang sangat luar biasa, karena anak umur 18 tahun turun sendiri dari Ranokumbolo ke kota Tumpang. Dan menurut saya itu pengalaman yang sangat berharga, dan ya kalau nggak ada pengalaman itu, mungkin saya juga nggak bisa menulis liriknya lagu Mahameru seperti itu gitu. Padahal saya juga belum pernah ke Arcapada, padahal saya juga belum pernah muncak. Tapi lumayan lah, hanya sampai Ranokumbolo aja saya berhasil membuat sebuah lirik yang cukup bisa mewakili para pendaki gunung di seluruh Indonesia. Nah, di Semeru ini sebenarnya kita izin ke Ayah tuh cuman ke Ranokumbolo doang diizinin ya. Karena kita emang orangnya suka explore, mencari sesuatu yang baru. Pas di Ranokumbolo, akhirnya kita mau jalan ke Ororombo. Setelah itu lanjut lagi ke Kalimati. Nah, di Kalimati itu adalah base camp checkpoint sebelum muncak. Nah, di situ tuh mulai kita udah gimana nih, kita muncak nggak? Saya kan nggak boleh, terus karena emang sebenarnya kita bawa porter juga sih, jadi ya bisa dibilang aman, bisa dibilang safe, dan disitulah kita memutuskan untuk muncak tanpa izin orang tua. Kejadian paling berkesan sih yang ini ya, pas muncak Gunung Mahameru ya, Gunung Semeru ya, pas kita mau menuju Mahameru, kita jalan jam 12 malam. Jam 12 malam itu, jam 12 pagi kita bangun, siap-siap langsung jalan, kita menuju puncak. Itu bareng Al, bareng sekitar ada 12 orang rombongannya. Dan itu naik selama 7 jam itu, wah kita mati-matian, hidup mati. Al sama Dul juga, aku ngeliat dulu udah bibir hancur, Al juga bibir hancur, dulu udah hampir nggak kuat, dan lain-lain. Itu menurutku pengalaman paling menarik dan berkesan sih bareng Al sama Dul, karena nggak jarang bisa mengalami kejadian seperti itu bareng saudara sendiri. Apalagi dari kita juga udah sering main bareng, itu tadi hampir hidup mati bareng di Gunung Semeru. Dan tapi alhamdulillahnya kita bertiga juga mencapai puncak Semeru, yaitu Mahameru. Alhamdulillah banget, dan kita bersyukur, dan insya Allah kalau berkesempatan kita ingin naik gunung bertiga lagi. Kesannya sih seneng banget ya, bisa quality time, tapi bener-bener di gunung bener-bener ya. Kalau di kota kita main gadget, kalau di gunung kan kita bener-bener kompak gitu ya, saling ngejaga, quality time, family time dapat banget gitu. Walaupun ada teman-teman juga, tetap aja yang awal dulu naik gunung bareng, terus kita memikirkan kebutuhan kita bareng. Jadi terus sampai puncak juga, pas sampai puncak kita semua nangis, pelukan, bener-bener mungkin sujud kalau nggak salah ya. Udah berhasil mencapai puncak Mahameru. Itu kesannya sih, kita jadi kayak berjuang bareng gitu ya. Sekarang sudah jam setengah 12 malam, kami akan mulai perjalanan untuk mendaki puncak Mahameru yang agung. Sekarang saya lagi prepare, lagi pasang gaiter biar gak masukkan pasir, lagi kita sepatu, habis makan juga tadi, lagi ngopi, barefit. Ya semoga lancar sih ya. Tentu semua harapan orang yang naik gunung lancar, selamat dan bahagia sampai atas, dan tidak ada musibah sampai pulang, dan tidak ada musibah, tidak ada hal dan ataupun kecelakaan yang membuat kami semua tidak bahagia. Amin. Gimana? Itu apa yang harus bareng, apa yang lambat biarin lah. Nggak kuat gimana nih kalau di nggak kuat? Nggak kuat, naik lagi. Kesepakatan di mana? Ayo bersama-sama. Ketemu tengah aja kita. Kok jangan dipaksa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Medan pasir ya. Kalau kita kesulitan ya, ini ya. Cakanya gini ya. Bertahap ya, pasti ya, tapi ya. Siksa. Sama
Sampai paling belakang, Mek. Aja ngene depanku misalnya siapa, masnya terus yo. Ingat-ingat sendiri temannya ya, saling lagi nggak? Pas kita lagi duduk atau apa bisa merosot ke bawah lagi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semuanya berkumpul, udah lengkap belum? Alhamdulillah udah. Sini mau mulai pendakian kita ke puncak Mahameru. Sebelum kita mendaki ke puncak Mahameru, ada baik selamat sampai tujuan. Amin. Tidak ada musibah. Pulang juga selamat, tidak ada yang kurang suatu apapun. Berdoa selesai. Mahameru. Mahameru sukses. Oh yeah. 1 tambah 1.